Itulah sebabnya anak Tuhan yang sudah punya Yesus dalam hatinya, mereka bisa menjadi saksi dengan perbuatan mereka. Orang-orang sekeliling mereka akan melihat hidup mereka berubah. Kalau tadinya mereka pemarah, sekarang mereka jadi orang yang mengasihi, suka mengampuni. Tadinya pendendam, menjadi orang yang suka berbuat baik, suka mengampuni. Katakan amin. Kalau tadinya suka berbuat najis, mereka lihat perubahan dalam hidup saudara. Sekarang saudara orang yang hidup kudus dan menolong orang-orang lain untuk bebas di dalam Yesus. Dan amin ya, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Karena itulah saudara harus kenal kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Mari buka Alkitab kita. Yohanes 1 ayat 1 saya bacakan kepada saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Katakan amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara kenal firman Tuhan, maka kuasa yang ada pada Yesus ada pada saudara juga. Saudara bisa alami. Katakan amin. Saudara punya kekasih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mau hidup saudara diberkati. Tuhan Yesus mau hidup saudara menang. Tuhan Yesus mau hidup saudara jadi garam dan terang di dunia ini. Katakan amin. Kalau saya tanya kepada saudara, maukah saudara sembuh? Mungkin banyak daripada saudara berkata, saya datang ke KKR ini Bu untuk sembuh. Saudara akan berkata demikian. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia ini adalah menyembuhkan jiwa-jiwa. Lebih daripada separuh pelayanan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Katakan amin. Itulah sebabnya Yesus mau saudara sembuh. Dia berkata sejak dari perjanjian lama, apa yang dikatakan Yesus kepada bangsa Israel? Apa yang dikatakan Tuhan? Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Jehovah Rafa. Artinya akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan Maleakhi 3 ayat 6 berkata, itu di perjanjian lama, apa kata Tuhan? Aku Tuhan, aku tidak berubah. Katakan amin. Kalau dahulu Tuhan menyembuhkan, sampai saat ini pun, hari ini pun, Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Karena Dia Tuhan yang tidak berubah. Katakan amin. Dalam perjanjian baru diulangi lagi oleh Tuhan, Ibrani 13 ayat 8. Oh, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Dialah sepanjang umur hidup saudara. Bukan hanya pada hari ini, tiap-tiap hari saudara bisa mengalami kuasa firman Tuhan, yaitu kuasa yang tidak terbatas. Sehingga saudara kalau membutuhkan mujizat Tuhan, saudara dapat mengalami mujizat Tuhan. Karena ada kuasa yang tidak terbatas dalam kuasa firman Tuhan. Mana amin ya, katakan amin. Saudaraku, saya mau bacakan firman Tuhan kepada saudara. Saya mau menunjukkan kepada saudara bagaimana kuasa firman Tuhan itu sama dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Buka Alkitab saudara dalam Matius. Buka Alkitab kita dalam Matius 8. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai 8 dan ayat 10 dan ayat 13. Saudaraku, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah satu pasal ini. Tapi kita baca beberapa ayat ini saja. Matius 8 ayat 5 sampai 8. Lihatlah
masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Seorang perwira di Kapernaum berkata, "Tuhan, hambaku sakit di rumah dan hampir mati. Dia sangat menderita." Yesus berkata, "Marilah kau akan datang kepadanya dan berdoa." Tetapi perwira di Kapernaum dia berkata, "Tuhan, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus menjadi heran, besar sekali iman orang ini. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, pulanglah ke rumahmu. Hambamu itu sudah sembuh." Dia pergi pulang ke rumah, dan pada saat Yesus mengucapkan itu perkataan, saudara, hambanya itu sembuh. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, perwira ini begitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia tahu Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah sama berkuasanya. Itulah sebabnya dia berkata, "Tuhan Yesus, engkau tidak perlu hadir secara fisik di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ucapkan saja firman-Mu Tuhan, aku percaya hambaku itu akan sembuh." Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkuasa, sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Pada hari ini, walaupun Yesus sudah di sorga, saudaraku, firman-Nya saudara dengar pada hari ini, pada malam hari ini. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Karena kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata dalam firman-Nya, apa katanya? "Aku Jehovah Rafa. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau." Katakan amin. Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, 1 Petrus 2:24, "Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh." Itu firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, maka saudara dapat menerima kuasa Tuhan. Walaupun